Pohon beringin daunnya jatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 kelas IKM 4A akan memaparkan terkait dengan peran penting kepemimpinan dalam manajemen sumber daya manusia. Sebelum kami memulai presentasi kali ini, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Siti Zahra dengan NIM akhir 006. Yang kedua ada Audi Esturania dengan NIM akhir 127. Dan yang ketiga ada Devina Amanda dengan NIM akhir 133. Dan yang keempat ada Muhammad Abian dengan NIM akhir 203. Dan yang terakhir saya sendiri, Faranaka Altea dengan NIM akhir 224. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait latar belakang dari topik yang kita ambil. Nah, kalau bicara terkait organisasi kesehatan, hal pertama yang perlu dipahami adalah SDM itu merupakan aset yang paling utama. Kenapa? Karena kualitas pelayanan yang diberikan ini sangat bergantung pada kompetensi dan juga kinerja dari tenaga kesehatannya. Di sisi lain, pelayanan kesehatan itu tidak sederhana karena melibatkan banyak profesi yang harus bekerja secara bersama. Disinilah pentingnya koordinasi yang lebih baik agar semua bisa berjalan selaras dan juga tujuan organisasi ini bisa tercapai. Nah, dalam kondisi seperti ini, kepemimpinan ini punya peran yang sangat penting sebagai pengarah dan juga pengendali. Seorang pemimpin tidak hanya mengatur, tetapi juga membentuk budaya kerja, meningkatkan kinerja tim, dan juga memastikan bahwa pelayanan kesehatan yang diberikan ini tetap optimal dan juga berkualitas. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait definisi dari kepemimpinan. Nah, kalau kita lihat dari pendapat para ahli, sebenarnya inti dari kepemimpinan itu cukup jelas. Menurut George R. Terry, kepemimpinan adalah bagaimana seorang pemimpin mampu mempengaruhi orang lain agar mau bekerja sama secara sadar untuk mencapai tujuan bersama. Yang artinya bukan sekedar memberi perintah, tapi juga membangun hubungan kerja yang membuat orang lain mau terlibat. Lalu menurut John C. Maxwell, kepemimpinan itu intinya adalah pengaruh, tidak lebih dan juga tidak kurang. Jadi seberapa besar seseorang bisa mempengaruhi orang lain, disitulah letak kepemimpinannya. Nah, dari kedua pendapat para ahli ini, kita bisa simpulkan bahwa kepemimpinan secara umum adalah kemampuan untuk mempengaruhi, mengarahkan, dan juga memotivasi orang lain agar mau bekerja secara sukarela dalam mencapai tujuan organisasi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang apa itu manajemen sumber daya manusia. Secara sederhana, manajemen sumber daya manusia adalah sebuah proses terintegrasi. Ini bukan hanya tentang soal merekrut orang, tetapi siklus lengkap mulai dari merencanakan kebutuhan staf, mengorganisasikan tugas mereka, mengembangkan skill atau kemampuan mereka, hingga mengevaluasi kinerja mereka. Tujuan utama dari manajemen sumber daya manusia ini adalah untuk memastikan organisasi dapat berjalan dengan sangat efektif dan efisien. Jika sumber dayanya dikelola dengan baik, tujuan organisasi akan jauh lebih mudah tercapai. Nah, jika kita tarik ke dalam konteks fasilitas layanan kesehatan seperti rumah sakit atau puskesmas, SDM yang dikelola ini sangatlah kompleks dan beragam. Manajemen sumber daya manusia ini mencakup seluruh elemen penggerak institusi, mulai dari tenaga medis yang terjun langsung merawat pasien, tenaga non-medis yang mengurus administrasi dan operasional, hingga tenaga pendukung yang memastikan fasilitas tetap aman dan bersih. Semua harus dikelola dengan sinergi yang sangat baik. Selanjutnya, di slide ini kita akan membahas berbagai gaya kepemimpinan yang sering diterapkan dalam manajemen sumber daya manusia. Tidak ada gaya yang benar-benar tunggal sebenarnya, karena seorang pemimpin biasanya mengombinasikan beberapa gaya tergantung kebutuhan pada lingkungan tersebut. Misalnya, dalam kondisi darurat medis, gaya otoriter mungkin diperlukan untuk keputusan cepat. Namun, dalam pengembangan kebijakan jangka panjang, gaya demokratis dan partisipatif jauh lebih efektif karena menghargai masukan staf. Kita juga mengenal gaya transformasional yang sangat bagus untuk memotivasi tim agar melakukan inovasi, serta gaya situasional yang membuat pemimpin tetap lincah di tengah kondisi lapangan yang berubah-ubah. Semua ini pada akhirnya bergantung pada bagaimana perilaku pemimpin tersebut dalam berinteraksi dengan timnya sehari-hari. Setelah kita memahami berbagai gaya kepemimpinan seperti yang ada pada slide, kita juga harus realistis melihat tantangan di lapangan, khususnya di sektor kesehatan masyarakat. Skill dalam SDM. Leadership skill atau keterampilan kepemimpinan merupakan kompetensi yang wajib dimiliki oleh seorang pemimpin untuk mengelola individu maupun tim secara efektif. Secara klasik, keterampilan ini dibagi menjadi 3 kategori utama. Yang pertama ada technical skill, yang kedua ada human skill, dan yang terakhir ada conceptual skill. Lalu kita masuk ke bagian yang pertama, yaitu technical skill atau keterampilan teknis, di mana kemampuan ini adalah kemampuan yang berkaitan dengan penguasaan metode, prosedur, serta penggunaan alat atau teknologi yang mendukung pekerjaan. Dalam konteks SDM, keterampilan ini mencakup seperti kemampuan melakukan proses rekrutmen dan penyusunan job description. Lalu yang kedua ada human skill atau keterampilan interpersonal, di mana kemampuan ini adalah kemampuan untuk berinteraksi, berkomunikasi, dan bekerjasama dengan orang lain secara efektif. Keterampilan ini mencakup dari aspek seperti komunikasi yang jelas, empati, kemampuan untuk membangun hubungan kerja, serta menyelesaikan sebuah konflik. Yang ketiga ada conceptual skill atau keterampilan konseptual,
di mana kemampuan ini untuk berpikir secara abstrak, strategis, dan melihat organisasi secara lebih menyeluruh. Keterampilan ini memungkinkan seorang pemimpin untuk memahami hubungan antar bagian dalam dari organisasi, menganalisis masalah yang lebih kompleks atau lebih dalam, serta merumuskan keputusan dan strategi dalam jangka panjang. Dalam SDM, conceptual skill terlihat dalam kemampuan merancang kebijakan, menyusun perencanaan tenaga kerja, dan mengembangkan strategi pengelolaan sumber daya manusia yang selaras dengan tujuan dari organisasi. Keterampilan ini umumnya lebih dibutuhkan pada level manajerial hingga level pimpinan karena berkaitan dengan penentuan arah serta visi dan misi dari sebuah organisasi. Lalu selanjutnya kita masuk ke fungsi kepemimpinan dalam SDM, di mana dalam hal ini merujuk pada peran strategis seorang pemimpin dalam mengarahkan, mengelola, dan mengoptimalkan potensi dari karyawan agar tujuan dari organisasi tersebut tercapai dengan efektif. Kita masuk ke fungsi yang pertama, yaitu fungsi perencanaan atau planning, di mana pada fungsi ini berperan dalam menetapkan arah dan strategi pengelolaan sumber daya manusia agar selaras dengan tujuan dari organisasi. Seorang pemimpin harus mampu menganalisis kebutuhan tenaga kerja, merancang program kerja, serta menentukan kebijakan yang mendukung dari efektivitas organisasi tersebut. Lalu yang kedua ada fungsi pengorganisasian atau organizing, di mana pada fungsi ini kemampuan pemimpin dalam menyusun struktur kerja yang jelas, membagi tugas yang jelas, serta mengkoordinasikan aktivitas antar individu atau tim. Dalam hal ini, pemimpin memastikan bahwa setiap karyawan memahami tupoksi atau peran mereka, tanggung jawab, dan alur kerja yang harus dijalankan. Pengkoordinasian yang baik akan menciptakan sistem kerja yang efisien dan meminimalkan tumpang tindih dari setiap pekerjaan. Lalu kita masuk ke fungsi yang nomor 3, yaitu fungsi pengarahan atau directing, di mana pada fungsi ini menekankan pada peran pemimpin dalam memberikan sebuah arahan, bimbingan, serta motivasi kepada karyawan agar mampu bekerja secara optimal, di mana pemimpin tidak hanya menyampaikan sebuah instruksi saja, tetapi juga membangun semangat kerja, memberikan dukungan, serta membantu karyawan dalam menghadapi sebuah kendala. Di mana fungsi ini sangat penting karena berhubungan langsung dengan bagaimana karyawan menjalankan tugasnya sehari-hari. Lalu kita masuk ke fungsi yang nomor 4, yaitu fungsi pengendalian atau fungsi controlling, di mana pada fungsi ini proses pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja karyawan untuk memastikan bahwa pekerjaan berjalan sesuai dengan rencana dan standar yang telah ditetapkan. Di mana pemimpin melakukan monitoring, penilaian kinerja, serta memberikan umpan balik atau feedback sebagai dasar dari perbaikan. Dengan adanya pengendalian, organisasi dapat menjaga kualitas hasil kerja dan segera mengambil tindakan jika terjadi sebuah penyimpangan atau kesalahan. Selanjutnya, kita akan membahas peran kepemimpinan dalam proses rekrutmen dan seleksi. Rekrutmen adalah proses mencari dan menarik calon tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Dalam proses ini, pemimpin memiliki peran yang cukup mendasar. Pemimpin perlu mengidentifikasi posisi yang dibutuhkan beserta kompetensi yang dipersyaratkan. Dari situ, disusun kriteria kandidat yang mencakup latar belakang pendidikan, keterampilan, dan pengalaman kerja yang relevan. Selanjutnya, pemimpin menentukan sumber rekrutmen apakah berasal dari internal organisasi atau dari luar. Bersamaan dengan itu, pemimpin juga berperan dalam membangun citra organisasi agar mampu menarik kandidat yang berkualitas. Setelah rekrutmen, kita masuk ke tahap seleksi, yaitu proses penyaringan untuk menentukan kandidat yang paling sesuai dengan kebutuhan organisasi. Pada tahap ini, pemimpin menilai kesesuaian kompetensi kandidat dengan tuntutan jabatan. Selain kemampuan teknis, aspek sikap, etos kerja, dan integritas kandidat juga menjadi bahan pertimbangan. Pemimpin bertanggung jawab memastikan proses seleksi berjalan secara transparan dan bebas dari bias, hingga keputusan akhir dapat diambil secara tepat dan terukur. Selanjutnya, kita akan membahas peran kepemimpinan dalam pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Salah satu peran penting seorang pemimpin adalah memastikan karyawannya terus berkembang baik dari sisi kompetensi maupun kualitas kerjanya. Untuk itu, pemimpin perlu mengenali kompetensi apa yang masih perlu ditingkatkan, menentukan arah pengembangannya, dan menciptakan suasana kerja yang mendorong karyawan untuk terus belajar. Pemimpin juga memberikan pendampingan langsung seperti arahan dan umpan balik yang membantu karyawan berkembang, sekaligus memastikan mereka punya akses terhadap pelatihan yang dibutuhkan. Semua ini berdampak pada peningkatan kompetensi dan produktivitas karyawan secara konsisten. Nah, selanjutnya saya akan membahas terkait peran kepemimpinan dalam pengambilan keputusan. Kalau kita bicara terkait peran kepemimpinan dalam pengambilan keputusan, sebenarnya pemimpin punya peran yang cukup kompleks. Yang pertama, yaitu pemimpin harus mampu menyelesaikan konflik internal secara objektif, yang artinya tidak memihak, mau mendengarkan semua pihak, mencari akar masalah, lalu mengambil keputusan yang adil supaya hubungan kerja tetap baik. Dan yang kedua, yaitu pemimpin harus bertanggung jawab dalam pengambilan keputusan strategis terkait SDM, seperti rekrutmen, penempatan, sampai pengembangan karyawan. Keputusan ini penting karena akan berdampak langsung pada kinerja tim dan juga organisasi. Selain itu, pemimpin perlu menentukan prioritas dan juga arah kebijakan SDM. Ini berarti setiap keputusan harus dipertimbangkan dengan matang berdasarkan
data dan juga kondisi organisasi serta dampaknya, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Pemimpin juga harus bisa menjaga keseimbangan antara kepentingan organisasi dan juga kebutuhan karyawan. Jadi tidak hanya fokus pada target, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan dan juga kepuasan kerja tim. Dan yang terakhir, penting bagi pemimpin untuk melibatkan tim dalam proses pengambilan keputusan. Dengan begitu, anggota tim akan merasa dihargai, punya rasa memiliki, dan lebih bertanggung jawab terhadap keputusan yang sudah disepakati bersama. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai peran dalam motivasi karyawan. Oke, yang pertama yaitu memberikan apresiasi dan reward, bisa melalui peningkat semangat atau sebuah reward. Dan yang kedua yaitu penguatan positif atau sebuah apresiasi. Jadi intinya apresiasi merupakan hal sederhana tetapi sangat berdampak besar ketika karyawan merasa kerja kerasnya itu dihargai. Oke, lalu yang kedua yaitu menciptakan lingkungan kerja yang suportif. Nah, di sini bisa melalui lingkungan yang aman secara psikologis, dan yang kedua memperhatikan kebutuhan karyawan secara pribadi. Jadi intinya lingkungan kerja yang nyaman, aman, dan saling mendukung itu sangat penting dalam membangun motivasi. Nah, karyawan akan merasa lebih dihargai ketika mereka bisa menyampaikan pendapat tanpa takut. Nah, lalu yang terakhir, yang ketiga, yaitu meningkatkan kepuasan dan loyalitas kerja. Jadi, ketika karyawan merasa dihargai dan bekerja dalam lingkungan yang sangat baik, maka tingkat kepuasan kerja mereka yakin sekali akan meningkat untuk berkontribusi lebih baik ke depannya. Oke, next. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai peran penting dalam evaluasi kinerja. Oke, yang pertama di sini ada menentukan indikator kinerja, bisa melalui menetapkan metrik yang relevan untuk menilai pencapaian target kerja. Nah, intinya dalam melakukan penilaian perlu menetapkan indikator atau standar yang jelas agar karyawan juga memahami apa yang diharapkan dari mereka. Lalu, yang kedua ada menciptakan lingkungan kerja yang suportif, yaitu bisa melalui penyampaian hasil evaluasi secara objektif. Intinya, setelah penilaian dilakukan, penting bagi atasan untuk memberikan umpan balik kepada karyawan. Dan yang terakhir, yang ketiga, menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan. Bisa melalui mengidentifikasi kebutuhan pelatihan atau keputusan personalia guna meningkatkan kinerja masa depan. Intinya, hasil penilaian kerja seharusnya tidak hanya menjadi formalitas saja, tetapi digunakan sebagai dasar untuk melakukan perbaikan ke depannya. Oke, next. Baik, selanjutnya setelah kita memahami pengertian kepemimpinan dan juga pengertian dari manajemen sumber daya manusia pada slide sebelumnya tadi, sekarang kita akan melihat bagaimana hubungan antara kepemimpinan dengan SDM itu sendiri. Pada slide ini kita dapat melihat bahwa kepemimpinan sejatinya adalah penggerak utama, sekaligus katalisator dalam manajemen SDM, yang artinya pemimpin bertugas menyelaraskan antara visi besar organisasi dengan kinerja setiap individu di dalamnya agar berjalan beriringan. Peran seorang pemimpin di sini jauh melampaui sekadar urusan administrasi tenaga kerja. Ia adalah sosok yang bertanggung jawab dalam menentukan arah budaya kerja dan memastikan tingkat kepuasan karyawan tetap terjaga di lingkungan kesehatan yang penuh tekanan. Ketika terciptanya hubungan yang sinergi antara gaya kepemimpinan yang tepat dan pengelolaan SDM yang baik, hal ini akan memberikan dampak domino yang positif, yaitu meningkatkan motivasi staf secara signifikan yang pada akhirnya menjadi kunci utama dalam menjamin kualitas pelayanan medis dan menjaga keselamatan pasien secara maksimal dan berkelanjutan. Selanjutnya, saya akan membahas terkait kepemimpinan yang efektif di bidang kesehatan. Kalau kita bicara kepemimpinan yang efektif di bidang kesehatan, ada beberapa hal penting yang harus diperhatikan. Yang pertama, seorang pemimpin harus benar-benar berorientasi pada keselamatan pasien. Artinya, setiap kebijakan dan juga tindakan yang diambil ini harus mengutamakan patient safety, memastikan semua prosedur berjalan sesuai standar, dan meminimalkan risiko kesalahan melalui pengawasan yang konsisten. Dan yang kedua, pemimpin ini harus komunikatif dan juga kolaboratif. Dalam pelayanan kesehatan yang melibatkan banyak profesi, komunikasi yang terbuka dan jelas itu sangat penting. Kepemimpinan ini juga perlu mendorong kerjasama tim agar pelayanan bisa berjalan efektif. Yang ketiga, pemimpin harus responsif terhadap perubahan dan juga krisis. Di dunia kesehatan, situasi bisa berubah dengan cepat. Jadi dibutuhkan kemampuan untuk mengambil keputusan yang cepat, tepat, dan juga tetap rasional, sekaligus mampu beradaptasi dengan kondisi yang tidak pasti. Selain itu, pengambilan keputusan juga harus berbasis data. Jadi bukan hanya berdasarkan intuisi saja, tetapi didukung oleh informasi yang akurat agar hasilnya lebih tepat dan bisa berdampak positif bagi organisasi. Dan yang terakhir, pemimpin juga perlu bersikap empatik dan juga suportif. Mereka harus peka terhadap kondisi tenaga kesehatan, memberikan dukungan dan juga menjaga kesejahteraan tim, apalagi di tengah tekanan kerja yang tinggi. Dengan begitu, tim bisa tetap bekerja secara optimal dan pelayanan yang diberikan bisa tetap berkualitas.
Selanjutnya, saya akan membahas terkait kepemimpinan yang efektif di bidang kesehatan. Kalau kita bicara kepemimpinan yang efektif di bidang kesehatan, ada beberapa hal penting yang harus diperhatikan. Yang pertama, Studi kasus Pustu Desa Masinggo, Tabaloho menunjukkan bahwa kepemimpinan sangat penting dalam manajemen SDM, terutama di sektor kesehatan publik. Pustu ini menghadapi masalah stunting yang tinggi, sementara kepala Pustu berupaya menanganinya melalui rencana kerja tahunan seperti posyandu, penyuluhan gizi, dan pemberian PMT. Namun, pelaksanaannya terkendala oleh kekurangan tenaga kesehatan, terbatasnya sarana prasarana, keterlambatan logistik, dan rendahnya partisipasi masyarakat. Dalam menjalankan program, Kepala Pustu memperlihatkan kepemimpinan transformasional dengan terlibat langsung dalam penyuluhan, pemantauan balita, dan pelatihan kader posyandu, sehingga dapat meningkatkan komitmen tim serta memperkuat kinerja pelayanan kesehatan. Solusi dari studi kasus yang pertama, optimalisasi tenaga kesehatan dengan melibatkan kader posyandu dalam pelayanan dan edukasi. Yang kedua, pemenuhan sarana dan prasarana melalui koordinasi lintas sektor mulai dari puskesmas induk, dinas kesehatan hingga pemerintah desa. Yang ketiga, perbaikan manajemen logistik dengan perencanaan dan pemantauan stok secara berkala. Dan yang terakhir, peningkatan partisipasi masyarakat melalui edukasi, sosialisasi, serta pendekatan dengan tokoh masyarakat. Baik, setelah kita membahas terkait dengan peran, pengertian, dan juga hubungan antara satu dan satu hal, dan juga kita telah memberikan contoh studi kasus, tentunya pastinya pada materi yang kita bahas kali ini juga memiliki tantangan tentunya. Yang pertama, kita sama-sama tahu bahwa sering sekali menghadapi masalah klasik, jumlah tenaga medis yang tidak cukup, tetapi pasiennya sangat banyak. Dan disinilah peran dari tenaga kesehatan atau peran dari seorang pemimpin diuji untuk membagi beban kerja secara adil agar tidak stres ataupun tidak ada tumpang tindih antara staf satu dan staf lainnya. Lalu yang kedua, kebijakan kesehatan itu sangat dinamis, di mana pemimpin harus cepat paham aturan baru agar tim di bawahnya tidak bingung dan tidak hilang arah. Lalu yang ketiga adalah tantangan digitalisasi. Sekarang semuanya memang menggunakan aplikasi dan juga data digital yang sangat canggih. Pemimpin harus memastikan semua staf, baik yang muda maupun yang senior, bisa beradaptasi dengan teknologi tersebut. Yang menjadi tantangan ini bukan hanya tentang soal teknis, tetapi juga soal bagaimana pemimpin mengelola manusia di tengah perubahan ini. Jadi secara keseluruhan, tantangan utama kepemimpinan di sektor kesehatan masyarakat ini terletak pada kemampuan mengelola sumber daya manusia yang terbatas di tengah tuntutan pelayanan yang harus jumlahnya meningkat. Lalu pemimpin dituntut untuk tidak hanya memiliki keahlian manajerial, tetapi juga ketahanan mental dan juga kreativitas dalam mencari solusi atau kendala fasilitas dan anggaran demi menjamin kualitas layanan publik. Sebagai penutup dari materi yang telah dijelaskan, kepemimpinan memegang peran yang sangat penting dalam manajemen sumber daya manusia, mulai dari rekrutmen, pelatihan dan pengembangan, pemberian motivasi, penilaian kinerja, hingga pengambilan keputusan itu tidak terlepas dari peran seorang pemimpin. Melalui peran-peran tersebut, kepemimpinan berkontribusi langsung pada peningkatan kualitas sumber daya manusia yang tercermin dari perkembangannya kompetensi, motivasi, kinerja, dan kerjasama tim. Pada akhirnya, kepemimpinannya efektif menjadi kunci dalam mewujudkan sumber daya manusia yang profesional, adaptif, dan mampu membawa organisasi mencapai tujuannya. Baik, sekian adalah pemaparan dari kami, kelompok 5 dari kelas IKM 4H. Mohon maaf apabila terdapat salah kata dan juga salah ucap. Semoga materi yang kami sampaikan dapat menambah wawasan baru dan juga insight baru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Go Public Health!